Halo Movie Buff, si Kepik di sini. Pernah gak sih kalian ngebayangin lagi menjalani aktivitas seperti biasa, tiba-tiba sekitar kalian berubah menjadi zombie? Dari teman-teman sekolah sampai tetangga, sekarang berubah menjadi monster mengerikan yang berusaha membunuh kalian. Itulah premis dari film serial Netflix yang berjudul All of Us Are Dead, bagian pertama. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Seorang pelajar yang bernama Jinsu sedang dikeroyok oleh segerombolan pembuli. Tiba-tiba ia mengamuk dan membalas menyerang dan akhirnya terjatuh dari atap gedung. Ayah Jinsu menjenguknya di UGD dan saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Jinsu berubah. Tidak hanya fisik, tapi juga mental dan perangainya. Ia berkata kalau ia ingin membunuh pembulinya dan bahkan ayahnya sendiri. Si ayah memukulinya dengan Alkitab. Sang ayah membawa kabur tubuh Jinsu dengan koper. Tapi ternyata anaknya masih hidup dan bahkan meronta ingin keluar dari koper. Murid sekolah Hyosan sedang melakukan aktivitas rutin mereka. Heonju tertidur dan teman-temannya pergi makan meninggalkan dirinya. Dia mendengar suara dari arah laboratorium sains. Saat menyelidikinya, ternyata suara itu berasal dari seekor tikus. Saat ingin bermain dengannya, tiba-tiba tikus itu berubah menjadi ganas dan menggigit jari Hyunju. Tepat di saat itu, seorang guru yang ternyata adalah ayah Jinsu masuk. Ketika mengetahui kalau Hyunju sudah digigit, ia menyekap Hyunju. Geongsu ingin datang ke pembukaan restoran ayam goreng milik ibu Cheongsan, sahabat karibnya. Awalnya Cheongsan enggan karena dia malu sang ibu menggunakan namanya sebagai nama restoran. Tapi akhirnya ia mengajaknya juga. Ia juga mengajak Onjo, teman masa kecilnya, dan juga Isak, teman Onjo. Ibu Cheongsan sangat bangga dengan restorannya ini. Mereka membicarakan ayah Jinsu yang bernama Park Lee, yang tingkahnya menjadi aneh sejak Jinsu menghilang. Dari tubuh Park Lee juga tercium bau busuk sejak itu. Pernah suatu saat, Park Lee keluar dari kelas di tengah pelajaran. Seusai makan, Onjo bertanya pada Cheongsan apakah dia lebih menarik kalau rambutnya disibak ke kiri atau ke kanan. Cheongsan bingung harus menjawab apa, dan ternyata dia memendam perasaan suka pada Onjo. Onjo kesal pada Cheongsan yang tidak menjawab apa-apa, dan dia menendang Cheongsan dari belakang. Esoknya, Onjo sedang sarapan bersama ayahnya, Soju, seorang anggota tim penyelamat yang berprestasi. Soju berpesan kepada Onjo agar tidak perlu memaksakan dirinya terlalu keras pada ujian yang akan datang. Baginya, kesehatan dan nyawa seseorang jauh lebih penting daripada kekayaan atau popularitas. Percakapan ini menunjukkan dua hal. Soju adalah orang yang bersahaja, dan Onjo adalah murid yang tidak terlalu pintar. Cheongsan datang menjemput Onjo yang tinggal persis di sebelah unit rumah susunnya. Onjo menolak membawakan tas Cheongsan walau ia sudah kalah sweet, tapi Cheongsan tetap memaksanya. Onjo kesal dan kembali menendang Cheongsan dari belakang. Gestur unik yang menunjukkan kedekatan mereka berdua. Kontras dengan mereka, Nayeon, dan Namra, teman dan ketua dari kelas mereka, keluar dari rumah mewah mereka. Nayeon adalah orang yang sombong dan dia tidak suka dengan Geongsu yang berasal dari golongan kurang mampu. Para murid bergegas masuk ke sekolah dan mereka yang terlambat dihukum. Para pembuli di awal film sedang mengerjai dua orang murid karena mereka melaporkan para pembuli dalam penyelidikan kasus menghilangnya Jinsu. Murid laki-laki disuruh merekam murid perempuan yang sudah ditelanjangi. Suheok, teman Cheongsan dan Geongsu, memergoki aktivitas itu dan ia meminta mereka berhenti. Suheok sendiri dulunya adalah anggota geng pembuli itu, tapi ia sudah bertobat. Dua orang murid itu tidak berani pergi karena para pembuli mengancam akan menyebarkan foto telanjang si murid perempuan. Onjo menyapa Suheok dan memintanya menemuinya di atap setelah makan siang. Nayeon mengusir Geongsu yang duduk di atas mejanya. Bu guru meminta para murid menyerahkan ponselnya dan ia menanyakan Heonju yang menghilang. Bu guru bertanya pada Park Lee soal kehilangan Heonju dan ia mengaku tidak tahu apa-apa. Padahal ia masih menyekap Hyunju. Park Lee membius Hyunju dengan obat penenang. Saat mengajar, Park Lee mengatakan kalau virus termasuk makhluk hidup yang mandiri, terlepas dari ketergantungannya pada inangnya. Karena yang menentukan suatu spesies mandiri atau bukan adalah keinginannya untuk bertahan hidup, bukan kompleksitas strukturnya. Salah satu pembuli yang kita sebut saja si Mulet terus melecehkan sang siswi yang kita sebut saja si Malang. Di kelas Cheongsan, seorang siswi yang kita sebut saja si Sakit tampak kesakitan dan minta izin ke toilet. Tiba-tiba Hyunjo masuk ke kelas dalam keadaan terluka dan berdarah. Sambil setengah sadar,
Dia menyebutkan kalau dia disekap oleh Pak Lee. Bu guru, Soo-hyuk, Onjo, dan Isak membawa Hyunju ke ruang UKS. Si sakit ternyata juga berada di sana. Saat diperiksa, suhu tubuh Hyunju sangat rendah. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan hipotermia. Ia juga tampak gelisah dan agresif, sehingga dokter UKS menyuntikannya obat penenang. Si sakit yang dicuekin pergi mengambil tasnya dan meninggalkan ruang kelas. Nayeon berpendapat kalau Pak Lee berniat membalaskan dendamnya pada para murid yang sering membuli Jinsu anaknya, dan ternyata Hyunju adalah salah satu dari para pembuli itu. Isak kembali ke kelas dan menceritakan semua yang terjadi pada teman sekelasnya. Dia menyebutkan kalau tubuh Hyunju berbau aneh seperti tubuh Pak Lee. Dia juga menyebutkan kalau Onjo terluka. Namra tetap serius belajar di tengah situasi ini. Cheongsan yang khawatir pada Onjo segera menyusul ke ruang UKS. Tapi ternyata Hyunju sudah dijemput oleh tim emergensi dan Soju termasuk salah satu penjemput. Bu guru meminta semua orang merahasiakan kejadian ini. Onjo menyatakan perasaannya pada Soo-hyuk. Soo-hyuk yang tahu kalau Cheongsan suka pada Onjo jadi salah tingkah. Wah, bau-bau cinta segitiga nih. Bu guru melaporkan Pak Lee ke kepala sekolah. Ia juga sudah memanggil polisi. Kepala sekolah yang hanya mementingkan nama baik sekolah marah karena masalah ini seharusnya diselesaikan secara internal. Ia bahkan menyalahkan Jinsu atas pembulian yang terjadi padanya. Pak Lee panik karena menurutnya Hyunju harus dikarantina. Polisi datang dan menahan Pak Lee. Bu dokter menyadari kalau tangannya tergigit Hyunju. Saat mengukur suhu tubuhnya, ia mendapati kalau ia juga mengalami hipotermia. Dan tak lama, fisiknya juga berubah. Onjo memberitahu Isak perasaannya pada Soo-hyuk. Soo-hyuk mengajak Namra menjenguk Hyunju mengingat posisinya sebagai ketua kelas. Tapi Namra mengatakan kalau ia jadi ketua kelas karena ibunya memberi sumbangan yang besar pada sekolah. Tidak ada murid yang serius menganggapnya sebagai ketua kelas, termasuk Namra sendiri. Dari sini kita dapat melihat kalau Soo-hyuk naksir sama Namra. Wah, cinta segitiga berubah jadi cinta segi empat nih. Bu dokter sudah berubah menjadi zombie dan lewat gigitan ia menyebarkan virus zombie itu. Si malang yang bernama Eunji berniat bunuh diri, tapi ia dihentikan oleh temannya yang kita sebut saja namanya si kasihan yang ternyata naksir padanya. Tapi perasaan itu bertepuk sebelah tangan dan ketika Eunji hendak melanjutkan niatnya, beberapa murid lempar dari jendela dan teror zombie pun dimulai. Isak menyarankan Onjo untuk meminta bantuan Cheongsan menyampaikan perasaannya pada Soo-hyuk. Onjo menurutinya dan seketika itu juga hati Cheongsan hancur. Teror zombie mencapai ruang makan. Berita kepanikan zombie di sekolah mulai menyebar keluar lewat murid yang berhasil menyimpan ponselnya. Kepala sekolah masih saja meminta masalah ini diselesaikan diam-diam. Bu guru yang bernama Bupak tidak setuju dan ia hendak mengumumkan keadaan darurat. Bupak diserang oleh zombie berkaki kerucut. Di ruang makan, Cheongsan melindungi Onjo dari serangan zombie. Si mulet juga berusaha bertahan dari serbuan zombie. Cheongsan dan Onjo berhasil kabur dari ruang makan. Di luar keadaan tidak lebih baik dan mereka kabur lagi ke dalam gedung. Onjo menggunakan alat pemadam kebakaran untuk kabur dari zombie. Mereka berdua kembali ke ruang kelas dan beberapa teman mereka seperti Gyeongsu, Isak, dan Nayeon ternyata juga bersembunyi di sana. Teman mereka yang bernama Daesu juga berhasil kabur ke ruang kelas. Soo-hyuk bersama Namra menyusul kemudian. Hyunju dan Soju sampai di rumah sakit. Di kantor polisi, Pak Lee diinterogasi oleh detektif. Pak Lee menyiratkan kebencian dan kesinisannya pada dunia ini. Detektif beranggapan kalau Pak Lee hanyalah seseorang yang berbuat jahat lalu menyalahkan keadaan sekitarnya. Pak Lee mengalami flashback. Ternyata dia bereksperimen menggunakan ekstrak hormon testosteron tikus dan menyuntikannya ke Jinsu. Dari sinilah teror zombie ini bermula. Sesuai dugaan Pak Lee, Hyunju mengamuk dan menyebarkan teror zombie di rumah sakit. Si sakit berjalan lunglai dan kemaluannya mengeluarkan cairan. Sebuah bus yang berisi tim panahan SMA Hyosan sampai ke sekolah. Salah satu dari anggota tim itu adalah Hari. Cheongsan dan kawan-kawan berhasil menemukan ponsel tidak diserahkan ke Bupak. Cheongsan berusaha membuka password ponsel itu, tapi Onjo mengatakan kalau password tidak dibutuhkan untuk melakukan panggilan darurat. Cheongsan menghubungi layanan emergensi dan menjelaskan kalau ada zombie di sekolahnya. Operator tentu tidak mempercayainya, tapi ternyata laporan zombie bermunculan dari penjuru kota. Tampaknya virus zombie sudah menyebar kemana-mana. Para murid gelisah menunggu petugas yang tak kunjung datang. Onjo berinisiatif untuk kembali menghubungi layanan darurat dan meminta berbicara dengan Soju, ayahnya. Operator tidak mengenal Soju dan Onjo berbohong mengatakan kalau di kelasnya ada kebakaran supaya regu penyelamat segera datang. Nayeon bertingkah menyebalkan dan tak sabaran. Ia meminta Namra sebagai ketua kelas melakukan sesuatu. Murid-murid lain mendukungnya. Namra mengatakan kalau mereka munafik
karena hanya menganggapnya sebagai ketua kelas di keadaan genting seperti ini. Gyeongsu mencoba mendamaikan suasana, tapi Nayeon malah mengatainya, dan mereka hampir bertikai. Tiba-tiba seorang guru bernama Pakang masuk ke kelas, dan ia meminta para murid memblokade pintu kelas. Isak melihat kalau ternyata tangan Pakang sudah digigit. Benar saja, tak lama ia berubah menjadi zombie, dan ia menggigit Minji. Daesu yang bertubuh besar mencoba menyelamatkannya, tapi terlambat. Nayeon menendang Minji yang padahal adalah temannya sendiri. Minji berubah menjadi zombie dan mereka memutuskan untuk kabur dari ruang kelas. Ini aneh sih. Daripada mereka yang kabur keluar, padahal di luar justru jauh lebih banyak zombie, kenapa nggak 2 zombie itu aja yang dilempar keluar? Jika Daesu, Cheongsan, Suheok dan mereka semua bekerja sama, kayaknya mereka sanggup deh untuk sekedar melempar 2 zombie itu keluar. Suheok yang jago berantem dan Daesu yang kuat dengan menggunakan pintu memimpin teman-temannya kabur dari zombie. Suheok menyuruh mereka kabur ke lab science, tapi ternyata pintunya dikunci. Onjo berinisiatif menggunakan selang pemadam kebakaran untuk membongkar pintu lab. Onjo tak sengaja menjatuhkan ponsel di luar. Nayeon menyalahkan Gyeongsu yang membiarkan Pakang masuk kelas dan mereka kembali berseteru. Onjo menyadari kalau Suheok tertinggal. Eunji dan si Malang mengamati teror zombie dari atap. Eunji yang penuh kepahitan berharap semua orang mati. Si Mulet masih terjebak di dapur. Si bajingan ini mengorbankan seorang siswi agar dia bisa selamat. Seorang siswi bernama Mijin sedang menekok di toilet wanita. Di bilik sebelahnya juga sedang bersembunyi Jun Seong dan Halim. Mijin sadar kalau Halim akan segera berubah menjadi zombie. Ia menarik Jun Seong keluar dan menahan Halim di dalam bilik. Halim berubah dan Mijin mencoba membunuhnya, sementara Jun Seong yang penakut hanya melihati. Hari membunuh Halim dengan panah. Bupak berhasil mencapai ruang siaran dan dia meminta para murid untuk tetap tenang, bersembunyi, menelepon bantuan, dan kabur dari sekolah jika memungkinkan. Para zombie tampak tertarik dengan suara dan menghampiri suara Bupak di speaker. Isak yang tahu Onjo suka sama Suheok mencoba menghiburnya. Ia juga memberitahu Onjo, ia merasa kalau Cheongsan menyukai Onjo. Onjo merasa kalau tangan Isak dingin dan ternyata ia sudah digigit. Isak berubah menjadi zombie dan menyerang Onjo. Cheongsan melindungi dambaan hatinya dan melempar Isak keluar jendela. Onjo terpukul melihat hal itu. Cheongsan sadar kalau kelas itu terdapat menahan serbuan zombie lebih lama lagi, dan ia mengajak mereka turun ke lantai bawah menggunakan selang pemadam kebakaran. Gyeongsu yang turun duluan menemukan Bupak di ruang siaran. Satu persatu mereka turun ke ruang siaran. Namra meninggalkan catatan untuk Suheok yang mengatakan kalau mereka sudah turun ke ruang siaran. Cheongsan sengaja turun belakangan untuk membujuk Onjo yang masih syok supaya mau turun. Setelah Onjo selamat, Cheongsan hendak turun tapi terlambat. Para zombie sudah masuk ruang kelas dan ia terlempar keluar jendela. Sementara itu, Suheok yang terjebak di ruang seni terdesak oleh zombie dan harus kabur keluar jendela. Ternyata air yang dikeluarkan si sakit adalah air ketuban, dan ya benar, dia hamil dan sekarang sedang memasuki persalinan. Ia melahirkan dan kemudian meninggalkan anaknya di toilet umum. Pak Lee mengatakan pada si detektif yang bernama Jae-ik kalau wabah zombie ini disebabkan karena virus yang ia buat. Tiba-tiba si detektif dipanggil anak buahnya karena keadaan darurat. Pak Lee mengatakan kalau semua sudah terlambat dan orang-orang akan mati. Suheok bertemu dengan Cheongsan yang sedang bergelantungan. Mereka berdua akhirnya selamat sampai ke ruang siaran. Nayeon yang makin kurang ajar menyindir status sosial Gyeongsu dan Gyeongsu mendorong Nayeon. Bupak meleraikan dan menyuruh mereka berdua minta maaf. Nah ini nih, orang dewasa selalu kalau meleraikan anak-anak yang lagi berantem pasti gak mau pusing dan pokoknya dua sama-sama salah, harus minta maaf dan masalah selesai. Padahal kenyataannya, hampir dalam setiap konflik pasti ada pihak yang memulai dan ada pihak yang hanya bereaksi. Dalam kasus ini, Nayeon adalah yang mulai merendahkan Gyeongsu duluan dan dia yang seharusnya ditegur atau dihukum. Mereka menggunakan internet dari komputer di ruang siaran untuk mencari bantuan. Sebuah mobil polisi menyebarkan virus zombie di jalanan. Si sakit mengambil kembali anaknya di toilet. Seorang zombie turun ke ruang siaran menggunakan selang pemadam kebakaran. Cheongsan mencoba menjatuhkannya tapi ia ragu-ragu. Gyeongsu yang panik menggunakan motherboard komputer untuk memukul zombie. Dari sekian banyak benda di ruangan itu, kenapa benda penting ini yang lu pakai? Suheok berhasil menjatuhkannya, tapi tanpa sengaja ia memukul hidung Gyeongsu hingga berdarah. Soju merespon panggilan darurat dari sebuah kantor pejabat. Salah seorang stafnya berubah menjadi zombie. Soju yang jelas belum pernah menonton film zombie menyuruh seorang anak buahnya menyumpal mulut si zombie supaya tidak tersedak. Tentu saja tangan si anak buah tergigit. Soju mendapat berita dari atasannya kalau akan terjadi evakuasi besar-besaran. Nayeon yang paling gak asik menuduh Gyeongsu yang hidungnya berdarah dan ada luka gores di tangannya telah tergigit
dan akan berubah menjadi zombie. Murid-murid lain yang masih waras tentu membela Gyeongsu yang telah berusaha melindungi mereka. Tapi Bu Pak menyuruh Gyeongsu mengisolasi diri untuk memastikan dia tak akan berubah. Si Mulet mengorbankan seorang siswa dan staf supaya ia bisa selamat. Soju mendapat info kalau virus zombie menular lewat gigitan atau luka terbuka. Ibu Cheongsan menonton berita kalau di Hyosan sedang ada wabah dan akan dilakukan evakuasi. Ia menelpon SMA Hyosan tapi tak ada jawaban. Akhirnya ia yang khawatir akan nasib anaknya segera bergegas ke SMA Hyosan. Para polisi yang sedang menahan pergerakan zombie mengusir Ibu Cheongsan. Ibu Cheongsan bertemu dengan si sakit di jalan dan dia dikejar zombie. Gyeongsu merajuk dan tidak mau keluar dari ruang isolasi walau sudah 30 menit. Para murid memojokkan Nayeon dan menyuruhnya minta maaf ke Gyeongsu. Nayeon mengelap luka Gyeongsu dengan sapu tangan dan ia malah mengolok-olok Gyeongsu. Gyeongsu ngamuk dan menyerang Nayeon. Para murid yang mengetahui apa yang terjadi makin memojokkan Nayeon. Tapi tiba-tiba Gyeongsu berubah menjadi zombie. Cheongsan memancing Gyeongsu dengan siulan persahabatan mereka sehingga Gyeongsu terjatuh dari jendela dan bergabung dengan teman-teman zombie barunya. Si sakit dan bayinya bersembunyi dari kejaran zombie di restoran Cheongsan. Ternyata ia sudah tertular virus zombie dan ia mengikat dirinya demi melindungi bayinya. Anak buah Soju yang tergigit telah berubah menjadi zombie, tapi ia berhasil melumpuhkannya. Seorang anggota dewan yang bersama Soju menuntut perlakuan spesial dan dievakuasi lebih cepat. Tapi Soju menegaskan kalau orang tua dan orang sakit kritislah yang akan diprioritaskan. Soju mencoba mencari tahu keadaan putrinya, tapi ia tak mendapat jawaban apa-apa. Namra bersaksi kalau ia melihat Nayeon mengelap tongkat yang terkena darah zombie dengan sapu tangan yang ia gunakan kemudian untuk mengelap luka Gyeongsu. Benci sama orang sih boleh, tapi nggak lu bunuh juga kali you. Setelah kejahatannya terbukti, Nayeon bukannya menyesali perbuatannya, malah merajuk dan keluar ruangan. Setelah berpesan untuk saling menjaga diri sendiri dan satu sama lain, Bu Pak juga keluar ruangan untuk menyelamatkan Nayeon. Seorang streamer IRL bernama Jeruk Kupas nekat ke kota Hyosan. Ibu Cheongsan masih berusaha menyusup ke SMA Hyosan. Dia bertemu dengan Gyeongsu yang tidak ia ketahui telah berubah menjadi zombie. Sekarang gantian Onjo berusaha menghibur Cheongsan yang baru saja kehilangan sahabatnya. Ibu Cheongsan akhirnya menjadi korban dari teror zombie. Dalam situasi seperti ini, buang hajat adalah isu yang harus diperhatikan. Soju dan Onjo yang mewarisi keterampilan dan bakat kepemimpinan dari ayahnya membuat tempat penampungan buang air sementara. Soju meminta izin pada ibu dewan untuk mencari putrinya di SMA Hyosan terlepas dari resiko sanksi profesi atau serangan zombie yang harus ditanggungnya. Si Mulat kabur ke ruang kepala sekolah dan dia yang jelas punya bakat psikopat menyerang para zombie dengan pisau. Di WC, Mijin yang berandalan menyarankan mereka untuk keluar mencari pertolongan karena hari sudah malam dan kegelapan akan melindungi mereka. Tapi yang lain tak setuju. Ia mengatai Hari bahwa seorang atlet tidak perlu berjuang keras dalam hidup untuk bisa sukses. Ia dan Hari berkelahi. Jeruk Kupas diserang oleh zombie anak-anak. Detektif Jaik meminta pertanggungjawaban Pak Lee atas semua kekacauan yang telah ia buat. Pak Lee menceritakan kalau anaknya adalah korban pembulian berat sampai-sampai pernah mencoba bunuh diri. Tapi pihak sekolah dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Lee berpendapat bahwa dunia ini dijalankan oleh sistem kekerasan dan mereka yang kuat akan menginjak-injak yang lemah. Virus zombie ini diciptakan Pak Lee sebagai bentuk protesnya terhadap sistem ini. Dan dia berharap daripada orang lemah seperti anaknya mati sebagai pecundang, lebih baik mereka hidup sebagai monster. Jaik tidak setuju dengan pandangan itu dan beranggapan bahwa ya, sistem di dunia ini memang tidak sempurna. Tapi kesalahan itu hanya bisa diperbaiki saat seseorang masih hidup, bukan dengan kematian. Saat hendak evakuasi, ternyata wabah zombie sudah mencapai kantor polisi. Nurani Pakli berbicara dan setelah memberitahu Jaik bahwa penangkal dari virus zombie ini ada di laptopnya di Lab Science SMA Hyosan, ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jaik. Para murid mulai kehilangan harapan menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Hari akhirnya memutuskan untuk keluar dari WC dan mencari bantuan. Para murid memutuskan untuk mencari ponsel supaya mereka bisa tahu situasi terkini guna menentukan apa langkah yang akan diambil selanjutnya. Eunji baru tahu dari si kasihan yang bernama Cheolsu kalau si Mulet telah menyetel video telanjangnya supaya terupload secara otomatis pada pukul 9. Eunji berniat mencari ponsel si Mulet, tapi Cheolsu terlalu pengecut untuk menemaninya. Cheongsan dan Suheok berusaha ke ruang guru untuk mencari ponsel. Eunji tertangkap dan digigit oleh para zombie. Cheongsan dan Suheok berhasil masuk ke ruang guru dan mereka menemukan Eunji sedang menghancurkan semua ponsel yang ditemuinya, termasuk ponsel si Mulet yang bernama Guinam. Cheongsan menemukan ponsel yang belum hancur dan ia kabur lewat jalan lain, sementara Suheok kembali ke ruang siaran.
Soju dengan kepiawaiannya berhasil memimpin para staf dewan selamat sampai ke atap untuk menunggu penjemputan. Cheongsan dengan kegesitannya berhasil menghindari serbuan zombie. Ia sampai di ruang kepala sekolah dan menemukan Guinam sedang menyandera kepala sekolah. Cheongsan tidak takut mengkonfrontasi Guinam. Dia merekam kelakuan Guinam dengan ponsel yang baru ia temukan dan mengancam akan menyebarkannya kalau Guinam bertindak macam-macam. Guinam yang gila malah nekat membunuh kepala sekolah hanya demi membuktikan kalau dia bukanlah seorang pecundang yang hanya bisa menggertak. Guinam berubah dari seorang berandal menjadi seorang kriminal. Cheongsan lari dari Guinam yang mengamuk. Guinam melempar pisau ke arah Cheongsan. Kasian ya guys, teman-teman mereka berubah menjadi zombie. Si Kepik ingin menyoroti satu hal nih guys. Di tengah teror zombie yang melanda, kita dapat melihat setiap orang mengeluarkan sifat asli mereka yang selama ini tidak kelihatan. Ada orang-orang seperti Cheongsan, Gyeongsu, Suheok, dan Daesu yang selalu berusaha menolong teman-teman mereka dahulu, bahkan rela mengorbankan nyawa mereka sendiri. Ada juga pengecut seperti Cheolsu yang tidak berani berbuat apa-apa. Tapi yang paling menakutkan adalah orang-orang seperti Nayeon dan Guinam yang justru rela mengorbankan teman-teman mereka demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Kalau para zombie hanya menyerang berdasarkan insting, Nayeon dan Guinam justru dengan sengaja memanfaatkan kekalutan yang terjadi untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai. Menurut kalian mana yang lebih mengerikan nih guys? Monster berwujud manusia atau manusia berhati monster? Silahkan komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Penasaran bagaimana kelanjutan nasib Cheongsan dan kawan-kawan? Simak terus di video selanjutnya ya. Dadah. Party for